Sejauh ini, pemain Argentina kelahiran 22 tahun lalu itu telah mengemas 16 gol dalam 31 pertandingan kompetitif untuk Inter ditambah 4 assist. Ia juga secara reguler bermain untuk timnas Argentina, berkontribusi 9 gol dalam 17 caps. Saat ini, Lautaro gencar dikaitkan dengan Barcelona, meski Real Madrid dan Manchester City juga diyakini meminatinya. Ronaldinho dan saudaranya Roberto de Assis akan berada di penjara lebih lama karena wabah virus menular. Pada Kamis, mantan bintang Barca itu menjalani sidang awal. Dalam sidang itu, saksi kunci yang coba ia datangkan tak muncul. Wanita yang mengatur perjalanan ke Paraguay untuk peluncuran bukunya tak tampak batang hidungnya. Pengacara Ronaldinho dan saudaranya menyatakan kliennya itu masih harus lebih lama mendekam di penjara. Mereka harus menanti setidaknya hingga ponsel mereka diaudit. Bek Manchester City, Nicolas Otamendi memanfaatkan waktu karantina di rumahnya dengan kegiatan positif. Otamendi telah menggunakan waktunya secara baik dengan membuat mobil tercepat di dunia yakni Bugatti Chiron menggunakan Lego. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan Otamendi untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Tetapi dalam video yang ia unggah, ia berganti kostum setidaknya sampai 9 kali dalam waktu yang cukup singkat. Premier League memutuskan untuk menunda pertandingan sampai 30 April 2020 mendatang dengan kemungkinan diperpanjang. Artinya, belum ada kepastian kapan Liverpool akan bermain lagi. Karena itulah hubungan antara Jurgen Klopp dan para pemainnya di tengah penundaan ini sangat penting. Pelatih asal Jerman itu mengaku benar-benar memperhatikan setiap pemainnya. Ia bahkan memikirkan pemainnya sepanjang hari, ketika akan tidur bahkan mungkin ketika tidur. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Barcelona tidak puas dengan performa Antoine Griezmann. Bahkan Barca siap melepasnya di bursa transfer berikutnya. Barca sebenarnya belum tertarik untuk melepas pria berumur 28 tahun tersebut. Namun jika ada tawaran yang menggiurkan, mereka disebut siap untuk duduk pada satu meja dan membicarakan masa depannya. Kabar tersebut membuat sang legenda Rivaldo jadi merasa khawatir. Ia merasa kalau obrolan soal penjualan Griezmann terlalu dini untuk dibicarakan sekarang. Rivaldo meminta Blaugrana untuk bersabar. Nicolo Zaniolo merasa beruntung atas diundurnya Piala Eropa 2020. Playmaker AS Roma ini mengalami cedera ACL di saat karirnya sedang menanjak. Zaniolo mengalami cedera parah saat Roma tumbang 1-2 dari Juventus pada lanjutan Serie A awal Januari lalu. Ia harus menjalani operasi untuk memulihkan cederanya dan dikabarkan harus menepi hingga 6 bulan ke depan. Ia dinyatakan out dari Piala Eropa 2020 dengan kondisinya tersebut. Kini Zaniolo bisa tenang karena ia masih mungkin tampil di Piala Eropa 2021. Klub elang ibu kota, Lazio, telah memasang harga untuk pemain andalannya Sergej Milinkovic-Savic. Lazio mematok 120 juta euro atau setara dengan 2 triliun rupiah untuk gelandang yang tengah menjadi incaran PSG, MU, dan Real Madrid tersebut. Laporan menyebutkan pemain internasional Serbia itu tidak akan diizinkan pergi di bawah angka 120 juta euro. Pasalnya, sejauh musim ini performa Savic cukup gemilang dengan sumbangan 5 gol dan 7 assist dari 31 pertandingan kompetitif. Bek Nerazzurri Milan Skriniar menyebut bintang Manchester United Bruno Fernandes merupakan salah satu rekan satu tim terbaiknya. Skriniar dan Fernandes pernah bersama di Sampdoria pada musim 2016-2017. Baru setahun membela Ilsem, keduanya hengkang. Skriniar ke Inter dan Fernandes ke Sporting Lisbon. Skriniar selalu tampil reguler di Inter sejak kedatangannya dari Sampdoria. Sementara Fernandes merupakan kapten Sporting sebelum hijrah ke Manchester United. Melansir dari Sportsmall, Juventus dikabarkan mempertimbangkan untuk memberikan Higuain kontrak baru. Musim ini, striker 32 tahun itu telah mencetak 8 gol dan 9 assist dari 33 penampilan. Kontrak lama Higuain di Turin akan berakhir pada 2021. Juve kabarnya ingin mengurangi gaji Higuain saat ini, tetapi berharap bahwa memberikan perpanjangan kontrak baru untuknya dapat meyakinkan sang pemain untuk bertahan di klub. Bersama Juventus, Higuain telah mencetak 63 gol dari 139 pertandingan di semua kompetisi.
Robert Lewandowski membuka fakta mengejutkan dalam karirnya. Lewa mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo dan Sergio Ramos sempat merayunya agar mau bergabung ke Real Madrid pada 3 tahun lalu. Kata Lewa, ajakan Ronaldo dan Ramos tersebut disampaikan kepadanya usai Madrid menang atas Bayern Munchen di laga perempat final Liga Champions 2016-2017. Namun saat itu, Lewa memilih untuk tetap berada di FC Hollywood. Kini dia mengaku sudah sangat bahagia berada di klub asal Bavaria tersebut. Meski musim ini baru sekali tampil karena mengalami cedera, namun AS Roma masih memiliki keinginan untuk mempertahankan Davide Zappacosta. Pemain berusia 27 tahun itu juga masih memiliki niat untuk bertahan dengan klub ibu kota Italia tersebut. Roma ingin memperpanjang masa peminjaman Zappacosta untuk 1 tahun berikutnya. Keinginan tersebut bergantung dengan apakah Chelsea siap untuk menerima tawaran itu, atau apakah mereka hanya ingin melepas Zappacosta secara permanen musim depan. AC Milan kabarnya siap untuk melepas pemain andalan mereka Gianluigi Donnarumma pada bursa transfer musim panas 2020. Hal itu dikarenakan negosiasi kontrak yang dilakukan manajemen klub dengan Donnarumma terhenti alias tidak membuahkan hasil. Kontrak sang kiper akan berakhir pada penghujung musim 2020-2021. Milan jelas ingin melepas Donnarumma musim panas 2020 karena tak ingin kiper andalannya itu pergi sebagai agen gratis. PSG dan sejumlah klub di Liga Primer disebut-sebut sebagai tujuan Donnarumma berikutnya. Barcelona berpeluang untuk melepas Ivan Rakitic ke klub lamanya yakni Sevilla pada musim panas mendatang. Sevilla telah berhasil mengatasi situasi dan Barca sekarang hanya akan berusaha dapatkan kesempatan terbaik. Rakitic pun disebut-sebut akan kembali ke Sevilla, di mana ia bertemu istrinya di kota tersebut. Barca sendiri telah berbincang dengan perwakilan Rakitic untuk menemukan solusi terkait bintang lini tengahnya tersebut. Saat ini, Rakitic masih punya sisa kontrak 1 tahun lagi dan tak ada kemungkinan kontraknya tersebut akan diperpanjang. Rencana Bayern Munchen untuk mendatangkan Leroy Sané mulai terancam. Hal itu setelah 2 tim raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona juga diberitakan tertarik dengan winger asal Jerman itu. Madrid sendiri kabarnya sudah mulai memonitor situasi dari Sané setelah bos Los Blancos Zinedine Zidane sendiri yang memintanya. Dengan ketertarikan dari 2 raksasa Spanyol tersebut, akan menarik melihat apakah Sané akan mempertimbangkan 2 tim itu atau tetap fokus menuju Bayern. Dikutip Goal, Manchester United tertarik mendapatkan Thomas Lemar. Petinggi klub berjuluk Setan Merah itu kabarnya sudah melakukan pertemuan dengan agen Lemar. Memang, sampai saat ini belum ada pendekatan yang dilakukan Manchester United terhadap Atletico. Namun menghubungi agen Lemar bisa menjadi langkah pertama United dalam mendapatkan gelandang serang asal Prancis tersebut. Melansir dari AS, Barcelona telah sepakat untuk membayar 1 juta euro atau setara 16 miliar rupiah guna mengamankan pemain Sao Paulo Gustavo Maya. Pada akhir Juni nanti, Barca harus membayar uang tambahan sebesar 4 juta euro untuk menyelesaikan kepindahan sang pemain. Striker berusia 19 tahun itu telah dicari oleh Barcelona sejak tahun 2019 lalu. Maya sendiri merupakan penyerang serba bisa yang dapat ditempatkan baik di sektor kiri ataupun kanan. Boleh saja Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi jago main sepak bola, namun keduanya diyakini tidak akan jago bermain kerambol. Hal itu diungkap Sunil Chhetri, pemain sepak bola India, saat ditanya di Twitter. Selain sepak bola, kamu bisa mengalahkan Ronaldo dan Messi dalam hal apa? Chhetri yang menjadi pesepak bola aktif dengan gol internasional terbanyak setelah Ronaldo menjawabnya dengan sebuah video singkat. Video itu memperlihatkan orang bermain kerambol. Saya berasumsi mereka sangat buruk dalam hal ini. Saya pikir saya bisa mengalahkan mereka berdua. Asosiasi Sepak Bola Eropa UEFA berencana untuk mencabut aturan financial fair play kepada klub-klub menyusul pandemi penyakit menular. Dengan pandemi yang semakin meluas di Eropa, klub-klub benua biru mulai merasakan dampak kerugian finansial yang tak sedikit. Pemasukan klub menjadi berkurang yang memaksa mereka untuk mengatur ulang budget keuangan. UEFA merasa tidak adil jika aturan batas kerugian ditetapkan ke klub-klub Eropa tahun ini.
Dalam waktu dekat, UEFA akan melakukan rapat dengan Federasi Sepak Bola se-Eropa dan Asosiasi Klub guna membahas hal tersebut. Legenda Real Madrid Steve McManaman tak setuju dengan rencana Los Blancos membajak Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Ia berkaca pada kasus Luka Jovic. Menurutnya, Real Madrid berpotensi melakukan blunder jika langsung membajak Haaland musim depan. Terlalu dini bagi Haaland untuk meninggalkan Dortmund. Dia tampaknya bahagia dan yang lebih penting dia bermain secara teratur dan mencetak gol. Dia harus bertahan, dia harus bermain, dan dia harus mendapatkan beberapa tahun lagi permainan reguler. Kabar mengejutkan datang dari Old Trafford. Manajemen Manchester United sedang mempertimbangkan untuk mengangkat Eric Cantona sebagai duta besar bagi Setan Merah. Kapasitas Cantona menjadi satu di antara poin positif yang membuat jajaran manajemen MU kepincut. Selain itu, Cantona memiliki aura positif, setidaknya dari sisi nama besar. Jika terpilih, Cantona akan bergabung dengan beberapa nama besar yang sudah menjadi duta besar United seperti Brian Robson dan Dennis Gerwin. Wabah penyakit menular kini tengah menjangkiti seluruh Eropa, termasuk Jerman. Dari situ, Leon Goretzka dan Joshua Kimmich tergerak untuk menendang penyakit tersebut. Dua penggawa Bayern Munchen itu mengadakan kampanye melalui platform Wiki penyakit menular dan menyumbangkan 1 juta euro untuk lembaga sosial. Kimmich optimis bahwa kampanyenya ini mampu memberikan dampak positif di tengah mewabahnya penyakit berbahaya. Melalui akun Instagramnya, Paulo Dybala membantah kabar yang menyebut dirinya telah tertular penyakit berbahaya. Ia mengungkapkan tengah menunggu hasil tes yang sudah dilakukannya. Pekan lalu sempat beredar kabar bahwa Dybala disebut positif penyakit menular. Gosip ini berhembus setelah rekan setimnya di Juventus, Daniel Rugani, terpapar penyakit tersebut. Dybala juga menegaskan para pemain Juventus saat ini tengah dikarantina dan sudah menjalani tes penyakit menular. Penyerang andalan Juventus, Gonzalo Higuain, memaksa untuk keluar dari karantina di Italia untuk pulang ke kampungnya di Argentina. Dia pulang mengingat ibunya di Argentina sedang sakit keras. Higuain bakal terbang menggunakan pesawat pribadi dari Italia ke Prancis dan Spanyol sebelum lepas landas ke Argentina. Dalam perjalanannya, dia sempat ditahan otoritas penerbangan Italia perihal penyakit menular. Pasalnya, Italia membatasi jumlah penerbangan masuk dan keluar. Kendati demikian, Higuain tetap bisa terbang ke Argentina setelah tes menunjukkan hasil negatif. Mantan penggawa Arsenal Alexander Song dan Johan Joro termasuk di antara 9 pemain yang dipecat FC Sion. Mereka dipecat saat Liga Swiss tengah dihentikan akibat wabah penyakit menular. Selain Song dan Joro, Kapten klub Xavier Kouassi, mantan gelandang Fulham Pajnim Kasami, Ermin Lenjani, Seydou Doumbia, Michael Facchinetti, Christian Zorc dan Bira Mandoye juga dipecat akibat menolak gaji mereka dipotong oleh pihak klub. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!